Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di sini atau di dalam video ini saya sedikit menjelaskan bagaimana agar pertumbuhan pada ayam kampung itu bisa cepat gemuk dan sehat, dan bau kotorannya pun tidak ada. Di sini saya sedikit membuka rahasia untuk treatment yang saya lakukan di dalam peternakan saya ini. Baik, bisa dilihat inilah merupakan salah satu ayam kampung saya yang masih berusia 3 bulan. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Utamakan dalam pemberian pakan itu tidak telat, sesuai jamnya. Misalnya jam 5 sore yang seperti biasa kita memberi makan, dan besoknya lagi itu pun jam 5 sore lagi. Dalam artinya di sini dalam pemberian pakan ini kita harus tepat sesuai jadwalnya yang sering kita lakukan. Jangan telat, baik itu pakan sore atau pemberian di pakan pada pagi hari. Di dalam campuran pakan yang sering saya lakukan, saya menggunakan pakan adukan seperti pakan adukan ayam Bangkok ya teman-teman. Perbandingannya yang saya campur itu bekatul 3 kg, konsentrat 1 kg, dan dedak jagung 5 kg. Dan adapun apabila ada limbah-limbah rumah tangga seperti sayuran, itu dapat kita campur di tempat pakan ini menjadi satu. Dan bagaimana pertanyaan ada yang saya lihat yang bertanya, di dalam suatu kandangnya itu kotoran ayam itu bau. Itu penyebabnya apa? Di sini saya sedikit memberikan sedikit informasi. Itu sebenarnya penyebabnya karena pakannya itu tidak diberikan campuran EM4 ya teman-teman, sehingga amoniak pada kandang itu bisa tinggi. Kotoran itu menjadi bau dan kandang itu juga bau ya teman-teman, dan becek. Dan alas kandangnya juga harus kita berikan, bisa dilihat ini merupakan salah satu alas kandang saya. Bisa dilihat teman-teman, bersih, tidak adanya kotoran. Di sini saya menggunakan alas kandang pasir yang dicampur dengan dolomit. Teman-teman, tidak ada kotoran dan kering. Lihat ini. Apabila ada sekam padi di rumah teman-teman semuanya atau di daerah teman-teman semuanya, itu makin lebih bagus dicampur dengan pasir. Dan jangan lupa juga taruh sedikit dolomit. Dolomit ini berfungsi untuk menetralkan asam-asam yang ada di dalam tanah ini, sehingga bakteri-bakteri atau virus-virus yang ada di
alas kandang itu bisa mati. Dan jangan lupa juga kebersihan tempat pakan dan tempat air minum itu harus terus kita perhatikan. Minimal seminggu sekali kita bersihkan, kita cuci menggunakan sabun cuci atau sabun deterjen juga bisa, agar virus pada tempat air minum dan tempat pakan ini bisa mati. Sebenarnya bibit penyakit yang datang di kandang itu diakibatkan karena faktor bakteri. Biasanya itu yang paling sering kita temukan di tempat air minum. Minimal tempat air minumnya ini setiap 24 jam sekali harus diganti. Setiap 24 jam sekali itu harus diganti dengan air yang bagus. Walaupun masih ada, itu harus tetap diganti karena di situ nanti akan tumbuh bakteri apabila lebih dari 24 jam. Dari itu saya sarankan agar teman-teman semuanya setelah memberi minum air ayam itu lebih dahulu dicuci dulu tempat air minumnya menggunakan sabun cuci piring juga bisa, agar bakteri pada tempat air minum itu biasanya itu ada seperti lendir ya teman-teman. Itulah yang menyebabkan ayam ini diare atau sering disebut dengan virus E. coli ya teman-teman, bakteri E. coli menyebabkan ayam ini diare. Dan itu juga menyebabkan cacingan teman-teman. Dan kemudian sedikit lagi yang saya tambahkan di sini, utamakan apabila ayam ini atau ayam kita semuanya yang ada di rumah, apabila sudah ada terlihat kurus, itu segera diberikan obat cacing agar pertumbuhannya itu bisa kembali seperti semula. Apabila ada ayam kawan-kawan semuanya yang di rumah itu kurus, itu sebenarnya bukan kena penyakit seperti virus ataupun bakteri ya teman-teman, itu penyakit cacingan. Itu dapat kita berikan obat cacing. Adapun obat cacing yang sangat saya anjurkan yaitu yang ada di tempat toko pakan ternak, yaitu cacing eksitor. Dan adapun yang saya anjurkan apabila teman-teman semuanya malas membeli obat cacing yang ada di toko pakan ternak, itu dapat kita berikan obat alaminya itu daun pepaya. Itu sangat berfungsi ya teman-teman. Dan pepaya itu digiling dan ditumbuk halus dan dicampur di tempat pakannya. Itu sangat bagus. Berhubung di tempat saya sangat sulit mencari daun pepaya, saya hanya membeli di toko pakan ternak, itu cacing eksitor ya teman-teman. Itu pun sangat ampuh. Bisa teman-teman perhatikan, ini masih usia 3 bulan. Sudah mencapai usia atau bobot badan itu 1 kg ke atas. Dan yang paling kecil di sini hanya berat 9 ons. Yang lain sudah berat 1 kg ke atas. Bisa dilihat teman-teman. Ini hanya betina ya teman-teman. Betina pun sudah besar. Tumbuhnya cepat. Ini berat badannya sudah mencapai 1,2 kg. Dan itu yang merah itu teman-teman, itu sudah mencapai 1,4 kg. Rencana saya di sini, saya tidak ingin
menjual atau menjadikan ayam ini sebagai ayam pedaging, melainkan yang saya rencanakan menjadikan ayam ini pejantan dan indukan, dan telurnya nanti dapat saya kembang biakkan menjadi keturunan yang lebih bagus lagi, agar pertumbuhan anaknya ini bagus ya teman-teman, sehingga pertumbuhannya itu pada anak ayam cepat. Seperti ayam Bangkok ya. Video ini nampaknya video yang panjang, namun tidak masalah. Di sini juga saya akan memberikan sedikit rahasia pakan indukan agar cepat bertelur. Namun dalam video ini saya hanya memberikan sedikit ini adalah ayam saya yang saya videokan tadi, dan ini adalah indukan yang ada di tempat saya. Di sini saya akan berbicara secara singkat sedikit bagaimana agar ayam ini cepat bertelur dan produksi telurnya itu lancar. Hal yang penting itu di pakan. Utamakan pakan yang kita berikan itu berprotein tinggi dan vitamin dapat kita berikan, yaitu vitamin X stimulan sebagai perangsang telur yang dapat kita beli di toko pakan ternak, yang dapat kita campur melalui air minum. Nanti itu berbentuk seperti bubuk yang dicampur tepat air minumnya, seperti Vitacik ya teman-teman. Dan di situ pun ada anakan sekitar 4 ekor. Indukan saya hanya sekitar 10 ekor ya teman-teman. Saya menggunakan pejantan 1. Baik, sampai di sini dulu video dari saya. Utamakan pola pakan itu tetap harus dijaga apabila ingin ayam ini produksinya tinggi. Jangan pelit-pelit memberikan pakan yang berkualitas tinggi, karena itu juga akan menghasilkan nanti buat kita. Hanya ini video dari saya. Apabila ada kata yang tidak cocok atau yang menyinggung yang ada di dalam video ini yang saya katakan tadi, saya minta maaf. Bukan maksud saya menggurui. Dalam video ini berdasarkan pengalaman yang sering saya lakukan lah yang saya ungkapkan di dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga ayam yang ada di tempat kita itu sehat selalu dan tidak adanya kematian sedikit pun yang ada di kandang yang ada di tempat kita, sehingga ayam kita sehat-sehat dan kita pun sehat. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih.